Kenapa? Ayo, ada kata betari, ada kata berbudi, ada kata berprestasi, penjelasan filosofi tentang visi itu karena atas dasar kajian konteks terhadap proyeksi dan potret tuntutan pendidikan abad 21. Yang pada abad tersebut, institusi pendidikan harus mampu menjawab tuntutan perkembangan kebudayaan yang sedang berkembang. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus mampu melahirkan lulusan yang mempunyai satu, Bu Lili, karakter. Dua, kompetensi. Betul sekali. Tiga, literasi atau wawasan luas. Ini sebagai bekal hidup anak-anak kita di masa depan. Betul sekali, Bapak. Selanjutnya, hal-hal yang mencakup dalam sisi karakter yaitu pertama religius, jujur, kerja keras, ulet, mandiri, demokratis, toleransi, cinta tanah air atau lingkungan, kerjasama, teamwork, santun dalam bersikap, disiplin, dan sebagainya. Itu dari sisi karakternya Bu Lili. Iya. Yang kedua, bekal kompetensi. Pertama, kompetensi kritis, termasuk bernalar kritis, Bu Lili. Benar. Yang kedua, kompetensi kreatif. Yang ketiga, kompetensi kolaboratif, mempunyai habituasi untuk kerjasama dimanapun dia berada. Yang terakhir, kompetensi komunikatif, lancar dalam menyampaikan pendapat atau ide-ide. Yang ketiga tadi ada literasi, berwawasan luas. Literasi baik itu literasi kesehatan, literasi teknologi, literasi budaya, literasi keuangan, dan sebagainya. Lanjut. Penjelasan semantik tentang terhadap visi, bahwa kata betari itu diambil dari nama lama sekolah kita. Jadi saya ingat dulu masa SD, Bu Lili, ya, SD saya pinggiran di desa, ya. Saya ketika ada kesempatan lomba murid teladan begitu, lawan beratnya salah satunya adalah dari SD Betari. Kenapa disebut Betari? Ya ternyata nama SD kita dulu itu Jembatan Tiga itu disebut sudah Betari. Harum sejak zaman dulu, ada ya. SD Sulung, Perdana, Betari, Wijaya, dan sebagainya. Iya. Dan kata itu sudah melekat di jiwa para alumni di keluarga besar Jembatan Tiga sebenarnya. Lebih seksi disebut Betari. Gitu. Untuk itu tugas kita bersama, Dewan Guru, orang tua, para alumni, para peserta didik kita semua menjaga kelestarian nama yang besar ini. Benar sekali. Kata Betari diambil dari nama lama sekolah kita. Dulunya SD Jembatan Tiga Jombang itu bernama SD Betari. Betari mengandung dimensi historis dan psikososiologis. Secara historis, nama Betari mengandung semiotika religiusitas. Sebenarnya bisa diartikan ini Dewi. Betari itu Dewi. Betul sekali. Betul, menggambarkan sosok perempuan yang elok dan rupawan begitu. Mengandung semiotika religiusitas yang senantiasa terjaga dalam segala tindakan dan ucapan, karena dalam mitologi Betari itu makhluk suci yang terjaga. Benar. Sedangkan aspek psikososiologis bahwa faktanya nama tersebut sudah mendapatkan resepsi atau diterima di kalangan publik yang selanjutnya membangun stigma di masyarakat bahwa Betari adalah sekolah yang dalam tanda kutip maju. Iya, sejak saya SD dulu. Iya. Dan menjadi salah satu ikon pendidikan di Jombang. Semangat inilah yang selanjutnya kita jadikan spirit dalam membangun etos kerja dan human dignity oleh kepala sekolah, guru, staf kependidikan di SDN Jembatan Tiga Jombang. Benar. Begitu, Bu Lili. Iya. Ternyata seksi juga ya sekolah kita. Ya? Iya. Sejak zaman saya kecil itu juga demikian, Pak. Betari itu pengertiannya adalah berbudi ya sekarang. Berbudi itu pengertiannya adalah mempunyai budi pekerti yang luhur, berkarakter, jati diri dalam identitas dan entitas ketimuran atau keindonesiaan. Berbudi sama pengertiannya dengan karakter, maka transformasi nilai melalui habituasi pembiasaan. Iya. Yang secara terus-menerus adalah substansi dari pelaksanaan pendidikan di SDN Jembatan Tiga Jombang. Nilai-nilai apa saja yang harus ditransformasikan ke dalam satu titik, yaitu nilai-nilai yang bertalian dengan religiusitas, kejujuran, kerja keras, ulet, disiplin, mandiri, demokratis, toleransi, kerjasama, dan sebagainya. Itu boleh. Dan ini include dalam pembelajaran di kelas juga boleh. Jadi setiap
cukup berat, namun Bapak, wajib Ibu, ya guru. Pak ya. Iya. Itu Ini adalah tuntutan sasaran kompetensi yang harus dimiliki pendidikan abad anak-anak. 21. Betul Abad sekali. 21, betul. Berprestasi. Nah, ini saya suka ini. Prestasi bagi SDN Jembatan 3 sudah bukan Terpampang nyata ini, bukan Pak. hal yang, Iya. yang asing lagi begitu ya. Begitu banyak prestasi yang dikumpulkan, diraih oleh anak-anak kita gitu, baik dari akademik maupun non akademik. Benar sekali. Mengandung makna, mempunyai prestasi akademik non akademik. Berprestasi secara substansional bukan diukur dari sesuatu yang berbentuk material semata seperti piala, sertifikat, piagam dan sebagainya itu saja. Namun jauh lebih penting adalah sebuah kompetensi yang sifatnya hakiki dan mampu menerobos ruang dan waktu karena merupakan elemen penting dalam memecahkan persoalan hidup yang sejatinya. Kompetensi bisa diartikan life skill sebagai bekal kehidupan anak-anak di masa depan gitu. Itu sejatinya dari prestasi yang diraih oleh anak-anak. Gitu. Iya. Kompetensi yang ditransformasikan ke dalam studi didik meliputi kompetensi kritis, kompetensi kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kami meyakini bahwa simbol-simbol kejuaraan hanya akibat kecil dari prestasi bonus saja itu dari peserta didik yang mempunyai kompetensi tersebut, sedangkan prestasi besarnya adalah kesuksesan peserta didik dalam memecahkan persoalan-persoalan besar, iya. Ya, dalam meraih kehidupan yang bermakna, berharga seperti manusia dalam kehidupan masa depan peserta didik. Kadang anak-anak itu enggak merasa bahwa ternyata setelah lulusan Betari ini sebenarnya mereka sudah memiliki kompetensi. Misi SDN Jembatan 3 Jombang. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan menitik beratkan pada aspek transformasi nilai melalui strategi habituasi atau pembiasaan. Iya. Yang kedua, memfasilitasi dan mengembang tumbuhkan potensi akademik dan non-akademik peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Kepala sekolah, saya juga harus ditingkatkan kompetensinya, Bu Lili. Ketika nanti kita sudah lulus dari sini, begitu ya, pindah tugas ke tempat lain, bisa dipastikan kompetensi kita akan terus terupdate, begitu Bu Lili. Baik guru dan tenaga pendidikan. Benar sekali. Yang keempat adalah mewujudkan sekolah adiwiyata. Kita terus bergerak mengarah ke situ, Bu Lili. Benar. Lanjut. Tujuan sekolah, terwujudnya lulusan peserta didik yang punya perilaku budi pekerti yang luhur dan religius dalam kehidupan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, terwujudnya lulusan peserta didik yang mempunyai prestasi akademik dan akademik minimal tingkat kabupaten. Itu target kita, Bu Lili, ya. Iya. Dengan dibuktikan dengan berterimanya lulusan SDN Jembatan 3 Jombang di masyarakat. Yang ketiga, terwujudnya lingkungan SDN Jembatan 3 Jombang sebagai sekolah adiwiyata dengan perilaku peserta didik yang peduli, cinta lingkungan. Jadi harapannya kita bisa menghadirkan sebuah lingkungan belajar yang nyaman untuk anak-anak. Betul dan sekali. Anak-anak merasa nyaman begitu ketika bel pulang sekolah mereka tidak mau pulang, harapannya seperti itu karena kerasan di sekolah begitu ya. Yang keempat, terwujudnya SDN tenaga pendidikan, guru dan kepala sekolah yang profesional dalam rangka tugas-tugas pendampingan dan pemberdayaan dalam tumbuh kembang peserta didik SDN Jembatan 3 Jombang. Lanjut. Benar. Tentang kurikulum, pada masa pandemi ini kita menggunakan kurikulum darurat, begitu ya. Yang Balitbang itu ya Pak ya? Ya, adalah dari mana? Dari Balitbang ya? Balitbang buku. Ya. Itu yang kita gunakan. Itu adalah sebuah bentuk apa istilahnya penyederhanaan dari kurikulum K13. Jadi tidak semua kompetensi dasar itu bisa kita suguhkan pada peserta didik kita pada masa pandemi ini, Bu Lili. Iya. Ya, namun tidak mengurangi esensi dari isi atau amanat yang apa ini tercakup pada kurikulum K13. Benar, karena lebih dirampingkan, nggih. Nggih. Lanjut. Mana gambar aku? Kurikulum muatan lokal regional bahasa Jawa tetap kita suguhkan. Kurikulum muatan lokal keagamaan dan diniyah, program dari pemerintah daerah. Jombang, betul. Nah. Sistem pembelajaran di SDN Jembatan 3 Jombang. Selama masa pandemi, pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh.
Pembelajaran tatap muka terbatas, manakala nanti sudah diizinkan untuk membuka pintu buat anak-anak kita ke sekolah. Kita siap ya Pak Iya, ya. baru Dengan dilakukan prokes. ketika nanti sudah ada izin dari pemerintah daerah. Benar sekali. Selama pembelajaran daring, nah ini yang penting ini. Iya. Apa saja Bapak? Peran serta orang tua sangat penting dalam pendampingan anak. Iya. Itu nanti akan mendongkrak lebih optimal proses pembelajaran selama masa pandemi ini, selama kita menggunakan model pembelajaran jarak jauh ini. Iya. Nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak Ustadz Yusuf. Iya. Iya. Lihat suksesnya itu. Ekskulnya pada masa normal begitu ada ekskul wajib pramuka, ada IT, bahasa Inggris, Iya jalan. nasional, teater tradisi, kerawitan, musik dan olah vokal. Seperti tahun-tahun sebelumnya pada masa normal kegiatan ekskul itu dilakukan setiap hari Sabtu. Hari ya. Sabtu. Ramai sekali setelah Iya. kita kalau hari Sabtu itu ekskul dilaksanakan secara bersamaan di tempat-tempat yang berbeda begitu ya. Iya. Nanti untuk ekskul baru musik dan olah vokal ini ke depan saya inginnya Betari itu punya musik keroncong, anak-anak bisa mainkan musik keroncong, sahdu begitu. Iya, kita Ini upayakan sudah kita awali juga ya, Bapak Ibu guru bisa kadang-kadang nge-band juga kan? Oh Bisa iya. nge-band ya. Harapannya nanti bisa memberi ruang anak-anak untuk berekspresi dulu. Anak-anak mengikuti 2 ekskul ya Bapak ya. 1 ekskul wajib dan 1 adalah ekskul pilihan. Betul. Begitu nggih? Iya. Iya. Jangan sampai tidak milih satu pun ekskul yang kita sebutkan. Walaupun pilihan namun artinya tetap wajib gitu ya. Anak-anak wajib mengikuti 1 ekskul wajib dan 1 ekskul yang iya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Tentunya kami juga menerima masukan, menerima apa istilahnya usul saran. Misalkan Bu Lili, anak saya punya minat bakat seperti ini, punya potensi terpendam seperti ini. Mohon untuk istilahnya diprogramkan ekskul baru ini begitu. Mohon masukan untuk itu. Karena kita pun Bapak Ibu guru di kelas juga menggali, menemukan potensi-potensi terpendam dan kita asah nantinya mendampingi mereka untuk meraih prestasi sesuai dengan minat bakat. Benar sekali. Harapannya semua bisa punya prestasi begitu Bu Lili ya. Benar sekali. Ekskul masa pandemi yang kita lakukan selama masa pandemi adalah hanya pramuka, bahasa Inggris dan IT. Bahasa Inggris kita awali. Bahasa Inggris mulai tahun pelajaran. Tahun kemarin kita tiarap bahasa Inggrisnya, hanya pramuka dan IT saja. Itu pun nanti pelaksanaan secara daring. Bahasa Inggris itu ya menjadi ekskul yang sangat dinanti ya, karena sangat menunjang di era global ini nggih Pak nggih. Betul. Termasuk Bapak Ibu gurunya nanti harus upgrade bahasa Inggrisnya loh. Oh, wajib ya Bapak. Iya. Saya pun juga nanti akan belajar bahasa Inggris. Little I can lah Bu Lili. Oke. Personalia SDN Jembatan 3 Jombang. Saya Doni Ervantoro. Selaku Kepala Sekolah, Manajer di SDN Jembatan 3. Ada Bu Giswahyuni dan Bu Trias sebagai guru kelas 1, ada Pak Nasir dan Bu Siska Yunita ya, ada 2 Siska di Jembatan 3 ini. Pak Nasir dan Bu Siska Yunita itu guru kelas 2, Bu Susi dan Bu Sinta ini guru kelas 3, Bu Wahyu guru kelas 4. Nah, ini nanti di kelas 4 rencana tetap kita akan pecah menjadi dua kelas Bu Lili. Iya. Sembari menanti kehadiran tambahan guru gitu nggih. Ya memang menjadi permasalahan yang umum saat ini, banyak sekolah yang kekurangan guru. Benar sekali. Sementara nanti untuk kelas 4 nanti kita pecah dan akan diampu strateginya bagaimana Pak? Akan diampu oleh Bu Siska Aulia Dewi. Oh, untuk 4B nggih. Insya Allah nanti pembagiannya 4A 4B-nya Bu Wahyu dan Bu Siska Aulia Dewi akan berbagi tugas untuk itu. Iya. Ada Pak Didi dan Pak Imam Ghazali di kelas 5 dan Pak Fatkur dan Bu Lili ya. Iya, saya sendiri. Sebagai guru kelas 6. Terus untuk guru PAI-nya ada Bu Khalifah dan ada amunisi baru, sahabat hebat baru yang datang ke SD 3 adalah Bu Vita atau Bu Rizky Novitasari. Untuk guru PJOK ada Bu Siska Aulia Dewi karena secara disiplin ilmu beliau dari PJOK dan ada Pak Arif
ada Pak Arif. Ini adalah penerus generasinya Pak Gofur ya, yang sudah purna di